Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat karena tak mengucapkan terima kasih kepada Almas Saki Biru, mahasiswa yang menggugat persyaratan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Almas Saki Biru, seorang mahasiswa yang pernah menggugat persyaratan Capres-Cawapres, kini menggugat calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka karena wan prestasi. Gugatan diajukan karena Gibran tak pernah mengucapkan terima kasih kepada Almas. Padahal gugatan Almas yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi telah memungkinkan Gibran maju menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Kuasa hukum Almas menyebut Almas meminta pengadilan menghukum Gibran membayar 10 juta rupiah sekaligus mengucapkan terima kasih. Ya, kalau ada yang tanya, apa ada janji? Bukan janji. Mas Gibran orang apik, ketika dulu jadi wali kota pendukungnya diucapkan terima kasih. Lah ini Pak, kepada Mas Almas kok enggak? Itu alur ceritanya. Makanya kita gugat 10 juta nanti dikasihkan ke panti asuhan, bukan untuk pengacaranya. Itu bos. Pihak Almas mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo. Humas Pengadilan Negeri Solo menjelaskan Almas mengajukan gugatan secara perdata pada 29 Januari 2024. Almas sebelumnya telah mendaftarkan gugatan pada 22 Januari. Namun hakim menilai gugatan tersebut bukan perkara sederhana. Sebab hakim menilai abstrak perjanjian antara Almas dan Gibran. Sebelumnya sudah menggugat secara gugatan sederhana, tapi oleh hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan gugatan sederhana itu dilakukan penetapan dismisal bahwasanya gugatan itu tidak merupakan gugatan sederhana, jadi harus diajukan secara gugatan perdata biasa. Dan menurut pendapat majelis hakim itu kan di dalam gugatan sederhana, di dalam penetapan dismisal itu kan sudah dijelaskan bahwasanya perjanjiannya itu masih bersifat abstrak. Saat dimintai tanggapannya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah mengetahui soal gugatan wan prestasi yang diajukan Almas Saki Biru. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut. Memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih pada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Kalau Almas menurut ucapan terima kasih itu apa ada perjanjian di belakangnya Mas? Saya nggak tahu. Almas Saki Biru merupakan mahasiswa Universitas Surakarta. Gugatannya soal persyaratan Capres-Cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat di jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada. Keputusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Belakangan, Majelis Kehormatan MK memutuskan sejumlah hakim MK yang memutus perkara tersebut melanggar etika. Tim Liputan Kompas TV. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka digugat karena tak mengucapkan terima kasih kepada Almas Saki Biru, mahasiswa yang menggugat persyaratan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Apa sebenarnya isi gugatan dan apakah ada perjanjian antara Almas dan Gibran Rakabuming? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Almas Saki Biru, Arief Sahudi. Selamat petang, Mas Arief. Mbak. Jadi isi gugatannya sebenarnya apa sih, Mas Arief? Itu sebenarnya kan cukup sederhana. Memang tidak ada perjanjian. Kita hanya sifatnya melihat pengalaman selama ini bahwa Mas Gibran itu orang baik. Ketika mencalonkan wali kota itu hampir semua yang punya jasa dikasih ucapan terima kasih. Nah dalam kasus ini kan Mas Almas telah membuka jalan lebar sehingga namanya Mas Gibran bisa nyalon wapres. Nah sampai detik ini, setahu saya belum pernah ada ucapan terima kasih. Jadi intinya bukan gugat 10 juta itu, tapi ucapan terima kasih. Namun karena formulasi gugatan itu harus ada nilai kerugian, maka kita mencantumkan angka 10 juta untuk nanti
sampaikan ke yatim piatu. Nah, biasanya kan Wan prestasi itu dasarnya adalah perjanjian. Kalau tadi Mas Arief bilang tidak ada perjanjian sebelumnya, bagaimana landasannya? Apakah cukup kuat jadinya? Kalau urusan itu nanti kuat atau tidak adalah nanti biar pengadilan yang menilai. Tapi kami selaku kuasa hukum melaksanakan kewajiban sebagai advokat sesuai permintaan dari klien. Nah, kalau sebenarnya sebelumnya ada gugatan ke MK, lalu dikabulkan permohonannya Almas Sakibiru sampai setelah dikabulkan MK, pernah ada komunikasi atau tidak dengan Gibran? Tidak sama sekali. Tidak. Nah, seberapa penting memang ucapan terima kasih ini menurut Almas sehingga harus dilayangkan gugatan secara formal? Ya namanya Almas kan mahasiswa, manusia juga. Ketika punya jasa kepada orang wajarlah butuh penghargaan, butuh ucapan. Kalau enggak malah aneh itu. Ya, karena Apalagi membuka jalan yang luas kepada seseorang untuk bisa mencalonkan diri menjadi wapres. mungkin Mas Arief Ya. juga memantau komentar di publik bahwa kalau gitu waktu mengajukan permohonan ke MK nggak tulus dong kalau masih ingin permintaan terima kasih dari Gibran. Ya kalau ketika mengajukan tulus sekali, enggak ada masalah ingin apapun, tapi dalam perjalanannya pengen juga kan penghargaan, ucapan lah. Ini bukan bentuk apapun, hanya ucapan atau WA atau apapun aja. Terima kasih gitu. Kalaupun sampai waktu yang ditentukan tidak ada ucapan terima kasih, batas waktunya sampai kapan sih Mas? Dan apa langkah selanjutnya kalaupun tidak pernah akan ada ucapan terima kasih dari Gibran? Ya ini proses kan jalan. Nanti sidangnya kan tanggal 15. Kita ikuti aja. Oke, tapi kalaupun nantinya tidak ada terima kasih dari Gibran pun setelah putusan itu dibacakan, apa langkah yang disiapkan? Kalau saya lebih cenderung kita lihat dulu perkembangan di dalam proses hukum ini. Kita tidak bisa mengandai-andai. Bisa jadi besok beliau juga WA kan, terima kasih Mas. Ya sudah selesai. Tapi ditegaskan bahwa sebelumnya memang tidak pernah ada komunikasi dalam bentuk apapun dengan Gibran. Tidak ada dan tidak kenal secara personal ya. Pun Kalau dengan kenal timnya Gibran publik, begitu? ya kalau kenal publik, kenal lah. Namanya wali kota sama warganya. Tapi ketemu enggak pernah. Pun dengan timnya Gibran atau siapapun orang yang menghubungkan itu? Enggak. Ajudan juga enggak. Nah, kalau kita flashback lagi, sebenarnya apa sih alasan utama Almas ini yang tadi dikatakan juga sebagai pengagumnya Gibran sampai berani melangkahkan kaki untuk mengajukan permohonan ke MK? Ya sejak awal kan sudah disampaikan bahwa ini sarana pembelajaran untuk mengajukan gugatan ke MK. Nah, ketika dikabulkan itu kan ya kita ikut senang dan bangga. Ini kan wah dikabulkan. Lah, dalam perjalanannya wajar loh. Jadi wah Mas Gibran ternyata juga bisa nyalon. Butuh semacam ya biar seneng lah. Oh diucapkan gitu aja. Tapi saat proses mengajukan itu ke MK tidak pernah ada komunikasi dengan Gibran atau timnya atau siapapun itu? Tidak ada. Itu saya yakin 100% tidak ada. Yang jadi pertanyaan. Saya pun juga tidak kenal gitu. Oh, oke. Nah, tapi pertanyaannya gini, kenapa momennya sekarang, Mas? Ini mau kurang 2 minggu dari pemilihan umum dan memang gugatan atau permohonan ke MK ini kan jadi panas sepanjang kampanye dan juga setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa momennya sekarang? Mbak, gugatan ini kita ajukan tanpa jumpa pers. Ini media tahu karena melihat SIP. Saya juga selama 2 hari di telepon tidak pernah saya angkat. Terpaksa karena kenal semua saya hari ini ngomong, oh ya betul. Jadi kalau niat kita ada unsur itu pasti saya ketika mendaftarkan undang-undang. Dan ini tidak ada yang tahu. Oke, apakah ada Dan ini situasi? sidangnya pun setelah pemilu kan? Oke, tapi apakah ada situasi yang membuat Almas ini akhirnya berubah 180 derajat dari yang mengidolakan Gibran, mengajukan permohonan secara sukarela, sekarang malah harus menggugat, ambil jalur Kalau hukum? itu nanti ditanyakan langsung ke Mas Almas. Tapi sebagai kuasa hukumnya, apakah sempat ada Kalau cerita dari Almas? setahu saya memang ini ya butuh penghargaan lah. Kan penghargaan ucapan kan tidak mahal juga mengucapkan terima kasih ya.
apalagi dengan warganya kan tidak sesuatu yang berat, Mbak. Oke, kalau dianggap misalnya permohonan atau ucapan terima kasih ini dianggap sensitif karena dinilai bisa memperkeruh suasana pemilu, sementara soal etik ini kan terus disorot sampai sekarang, Mas Arief melihat kemungkinan itu? Kalau itu monggo, karena sejak awal kita tidak pernah menyampaikan ke media. Artinya kita silent dan kita daftarkan tidak pernah sedikit pun kita untuk niat seperti itu. Terbukti media lah yang tanya, bahkan tidak pernah saya angkat karena memang ini silent kan. Oke, dan kalau tidak ada ganti rugi pada akhirnya, baik itu ucapan terima kasih maupun ganti rugi material 10 juta rupiah, Almas bagaimana sikapnya? Nanti kita tunggu putusannya seperti apa baru bersikap. Kalau sekarang kan mengandai-andai, Pak. Tapi pun sebelum sidang ada permohonan atau ucapan terima kasih dari Gibran dalam bentuk apapun komunikasinya, gugatan ini akan dicabut. Secara apa? Kalau secara tujuan ya begitulah. Tapi kan ini belum ada. Mhm. Tapi artinya kalau ada ucapan terima kasih Kan artinya sebelum waktu terpenuhi sidang, targetnya. Kan terpenuhi targetnya untuk menerima ucapan terima kasih. Target kita kan hanya itu. oke, terima kasihnya itu spesifik harus terbuka Ucapan. atau private? Di dalam gugatan kan ucapan. Secara private pun atau secara pribadi pun dimungkinkan, Iya, tidak ada harus apa-apa, secara kan di publik. gugatan diucapkan. Yang kita minta ucapan terima kasih. Oke, jadi ucapan terima kasih dalam bentuk apapun, secara Ya, pribadi. ucapan, namanya ucapkan dan terima kasih, itu aja kan. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, Ya, apakah gugatannya berlanjut atau tidak. Terima kasih Mas Arief Oke. Sahudi, kuasa hukum Almas Sakibiru.